Bismillah. Alhamdulillahi hamdan syakirin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahu ilahul awwalina wal akhirin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa bertakwa dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sebab kita yakin dengan takwa kepada Allah akan dapat memberikan dorongan menuju ke arah perbaikan hidup di dunia lahir batin, dan dengan takwa pula berarti kita mengharapkan rahmat untuk keselamatan dan kebahagiaan di akhirat nanti. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata ukhuwah berarti persaudaraan. Nabi Muhammad SAW menyebutkan dalam hadisnya bahwa mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya adalah bersaudara, dan bagaikan satu bangunan yang memperkuat antara satu dengan lainnya. Hal ini ditegaskan dengan adanya ikatan yang mempertautkan manusia dalam bidang kehidupan yang rukun karena kesamaan pandangan, tanggung jawab, dan kepentingan bersama. Ukhuwah merupakan kenikmatan yang tiada bandingannya dan tidak dapat digantikan dengan segala bentuk kemenangan dunia. Sebuah kemenangan dunia tidak akan berarti apa-apa jika tidak memberikan manfaat dan merusak jalinan ukhuwah yang dibina selama ini. Hanya saja, disadari atau tidak, kenikmatan ukhuwah di saat sekarang ini tidak bisa kita rasakan secara utuh. Fitnah materi yang mendorong pada melemahnya nilai-nilai ukhuwah, indahnya kebersamaan dan kecintaan akan lebur digilas oleh para hidup materialisme. Dengan banyaknya konflik, perpecahan di dalam tubuh Islam, apalagi didorong dengan makin panasnya suhu politik pemilu saat ini, antar sesama umat Islam yang saling sikut dan saling senggol demi memenangkan kelompoknya dan tidak memandang manfaat kepada umat. Itu semua merupakan bagian dari pola kehidupan materialisme. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, untuk menumbuhkan kembali jiwa ukhuwah ini, ada 3 hal yang menjadi rukun dalam ukhuwah. Yang pertama yaitu ta'aruf. Ta'aruf ini merupakan sikap saling mengenal dan saling mencintai dengan ruh Allah. Setelah itu, ta'aruf merupakan sarana yang objektif dalam melakukan pengenalan dan pendekatan. Ta'aruf bukan sekedar bentuk formalitas dari kehidupan,
dan bukan berarti mengukur tingkat keimanan, melainkan proses pengenalan dan pengidentifikasian diri seseorang sehingga tidak terjebak pada tindakan yang bersifat ghurur. Hal yang paling dasar dalam mengidentifikasi ta'aruf ini adalah akhlak. Akhlak inilah yang menjadi pokok penilaian masyarakat terhadap diri kita, sehingga mempengaruhi sejauh mana tingkat ukhuwah yang dimiliki selama ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di awal dakwahnya diutus untuk menyempurnakan akhlak. Di saat tingkah laku masyarakat jahiliyah yang semakin jauh dari ridha Allah Subhanahu wa taala, akhlak yang mulia, yaitu akhlak yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhlak yang baik itu dapat diwujudkan dengan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mematuhi segala perintahnya dan meninggalkan semua larangannya, serta mengikuti ajaran-ajaran dari sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang menjadi rukun ukhuwah yang kedua adalah tafahum atau toleransi. Sikap saling memahami ini merupakan sebuah perwujudan dari menghormati dan menghargai pendapat yang berbeda dari pendapat yang dianutnya sendiri. Namun jangan sampai sikap tenggang rasa ini dijadikan dalil dalam melaksanakan tindakan-tindakan yang batil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan toleransi ini tidak hanya pada Muslim saja, melainkan juga kepada non-Muslim pun. Rasulullah menyuruh kita untuk selalu bersikap toleran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Ayat ini jelas sekali mengandung unsur toleransi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ayat ini ketika ada ajakan untuk mengadakan penyembahan bersama dengan orang-orang jahiliyah. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menolaknya dengan menyampaikan ayat ini kepada kaum kafir Quraisy. Selanjutnya dari rukun ukhuwah itu adalah takaful, saling memikul resiko di antara sesama Muslim, sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung jawab atas resiko yang lainnya. Saling pikul resiko ini dilakukan atas dasar saling tolong menolong dalam kebaikan. Tafakul dalam pengertian ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong kamu dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Ukhuwah adalah modal terbesar kita dalam menciptakan negara yang aman, saling menghormati dan selalu mengutamakan kepentingan bersama. Dengan ukhuwah, persatuan dan kesatuan akan terjaga, dan dengan ukhuwah pula lah kita bisa merasakan nikmatnya iman dan persaudaraan. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara unsur-unsur pokok dalam ukhuwah adalah cinta. Tingkatan cinta yang paling rendah adalah husnuzon, yang menggambarkan bersihnya hati dari perasaan hasad, benci,
dengki, dan bersih dari sebab-sebab permusuhan. Al-Quran menganggap permusuhan dan saling membenci itu sebagai siksaan yang dijatuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala atas orang-orang yang kufur terhadap risalahnya dan menyimpang dari ayat-ayatnya. Ada lagi derajat tingkatannya lebih tinggi dari lapang dada dan cinta, yaitu itsar. Itsar adalah mendahulukan kepentingan saudaranya atas kepentingannya diri sendiri dalam segala sesuatu yang dicintai. Islam menginginkan dengan sangat agar cinta dan persaudaraan antara sesama manusia bisa merata di semua bangsa, antara sebagian dengan sebagian yang lain. Islam tidak bisa dipecah belah dengan perbedaan unsur, warna kulit, bahasa, iklim, dan atau batas negara. Sehingga tidak ada kesempatan untuk bertikai atau saling dengki meskipun berbeda-beda, tetapi kita tetap satu jua. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Demikian khutbah singkat tentang ukhuwah dan persaudaraan ini. Semoga bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qali hada wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi mu'ayyidis sabirin bi'asisi nasrih wa muyassirina syakirin lihamdi syukrih wa muwaffiqil muhtarina lil qiyami bi amrih ahmaduhu ala ma an'am wa aslama li amrihi fi ma hakama wa abram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi muntahad duhur. Salatan daimai fana'i bila fana'i wala futur wa salaman taslima katsira. Amma ba'du faya ayyuhan nas ittaqullaha innallaha amarukum bi amri bada'a fihi bi nafsihi wa sana bi malaikatihi wa ayada bil mu'minina min ibadihi. Faqala asa min qail innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa anbiya'ika wa rusulika wa malaikatikal muqarrabin wa ahli ta'atika ajmain. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma fit alaihim wa da'i'a adiyanihim wa arijhum min tikil sujun ila sa'ati awtanihim wala taj'alhum fitnata lid-dhalimin wa najahim birahmatika minal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman
wa la taj'al fil qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagyi ya'idukum la'allakum tazakkarun. Wazkurullahal 'azim yadhkurkum wazkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wala zikrullahi akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.